Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya adalah seorang pendidik di KB Atskia yang beralamat di Jalan Serawi Tengah, Binuang. Sebagai guru PAUD, saya memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Selama ini, proses pembelajaran yang kami lakukan masih menggunakan metode sederhana, seperti mewarnai dan lembar kerja. Namun, metode ini terkadang membuat anak kurang antusias dan pemahaman mereka belum berkembang secara optimal. Melihat kondisi tersebut, kami bersama kepala sekolah melakukan evaluasi pembelajaran. Kami berdiskusi dan mencari solusi. Karena belakangan ini pembelajaran anak-anak itu kurang menarik. Jadi bagaimana ya menurut Ibu? Baik, sepertinya kalau kita bahas bersama apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aisyah tadi, itu kan evaluasi dari kalian berdua bahwa memang pembelajaran yang disampaikan tadi sepertinya memang kurang menarik. Alhamdulillah kan kemarin Ibu baru mengikuti pelatihan, ya. Jadi Ibu banyak mendapatkan ilmu dan masukan bagaimana sih sebenarnya memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, saat ini kan kita Kepala sekolah kami kemudian menyampaikan bahwa beliau mengikuti pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Dari pembelajaran tersebut, beliau membimbing kami untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengenalkan berbagai media nyata agar anak dapat memahami konsep secara lebih mendalam. gambar, ya, mungkin mereka tidak terbayang wujudnya. Misal contoh, kita ingin mengenalkan air, anak disuruh mewarna air, tapi dia tidak mengenal bentuk air itu seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya kita ajak anak-anak ke kolam, lalu mereka bermain air, mengenal air rasanya seperti apa. Nah, dari situ kan anak bisa jadi lebih menarik. Coba bayangkan kalau misalkan itu kita terapkan ke anak didik kita. Tapi kira-kira apakah harus seperti itu terus, Bu? Kalau misalnya kita ada pembelajaran, kita ajak anak keluar, terus kita bawa benda-benda nyata. Tidak juga selalu seperti itu. Jadi misalnya nih kita mengambil topik tentang binatang, ya. Nah, di minggu pertama kita ajak dulu, kita bawakan dulu ikan misalnya, ya, tentang hewan peliharaan. Nah, di hari pertama itu kita tunjukkan, kalau kita ingin mengenalkan ikan, kita tunjukkan ikannya langsung. Bisa diajak ke kolam, ya, kalau kita di sekitar kita, ya. Jadi tidak juga kita harus memerlukan biaya yang besar, saya harus ke kolam pemancingan, kan tidak, bawa aja ikannya ke sini. Ya, nah itu hari pertama. Terus hari kedua apakah lanjut ikan berikutnya? Tidak, kita bisa membuat kolase ikan, tapi mereka sudah terbayang ikan itu seperti apa di hari pertama tadi. Di hari ketiga kita membuat kolam ikan dari balok misalnya, nah lalu diletakkan mainan-mainan ikan di dalam itu sambil mereka memberi makan, pura-puranya main peran memberi makan ikan. Kini, pembelajaran mulai berubah. Anak-anak belajar melalui berbagai media nyata dan kontekstual yang dekat dengan kehidupan mereka. Mereka tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami, merasakan, dan memahami secara langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Transformasi ini bukan sekedar perubahan metode, tetapi sebuah upaya menghadirkan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan bagi anak. Karena kami percaya, ketika anak benar-benar memahami, disitulah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Berikut adalah video penerapan pembelajaran mendalam yang sudah kami terapkan. Ini adalah kegiatan pada tema binatang peliharaan, di mana anak-anak membuat dan menghias akuarium mini untuk ikan kecil. Lalu ini adalah kegiatan pada saat menyambut bulan Ramadan, di mana anak-anak membuat takjil untuk berbuka puasa. Dan pada tema kebakaran, anak juga melakukan kegiatan praktek memadamkan api. Lalu pada kegiatan kebersihan diriku,
Anak juga belajar cara menggosok gigi yang benar.